duit tinggal 20.000. Kata apaan hari gini 20.000? 20.000. Ukir bareng Semar 20.000. Selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok, di mana kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Masih barengan sama gue, Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Wih. Oke cuy, di episode kali ini gue pengen ngajak lu kenalan lagi nih cuy sama satu tim airsoft legendaris dari Depok yang namanya Semar. Cie, ini orang-orangnya udah gue bawa untuk hadir di episode kali ini. Kenapa? Karena mereka ini, buat gue pribadi ya, orang-orang ini juga mewarnai perjalanan karir gue di dunia airsoft. Oke, langsung kita kenalan sama sahabat-sahabat gue dari Semar nih. Cuy, Yap. kenalan dong. Nama Fikri, panggilan kakek ya. Kenapa itu kakek tuh? Ya, tahu tuh. Bangsa. Lu main airsoft dari kapan cuy? Gue main airsoft dari 2000-an. Tahun 2000-an? Oke. 2000-an tanggal gabung di Semar tuh 2017. 2017 lu baru gabung Semar. Semar. Oke. Lanjut. Oke, gue Agus. Pertama kali kenal airsoft dari awal 90-an, mulai serius awal 2000-an. Pertama kali main di Semar 11 Maret 2009. Mantap. Sampai tanggal masih inget. Gue aja gak inget cuy kapan tanggal gue jadian sama istri gue. Tanggal berdirinya itu. Tanggal berdirinya. Oke, ini Semar. Berdirinya Semar. ini yang terakhir nih. Harus kenalan dong. Ini kalau lu belum kenal orang ini, wah, ini makhluk mitologi cuy. Anjing, baru kalau ini demi Semarnya kenal. Dia kenal airsoft dari zaman belum ada airsoft. Dulu gubernurnya masih Dendus. Bukan main. Tua banget. Sok lah kenalan. Gue ada Cakung, kenal di Airsoft tahun 2000-an. Sebenarnya gue kenal dari dia nih. Masa dari Tuan dia nih. Gabung sama Semar 11 Maret 2009. 2009. Alright. Lu masih penasaran dong pasti kira-kira gue bakal ngorek-ngorek Semar nih apa aja sih, karena udah banyak yang kita siapkan di sini. Ya udah, jangan kemana-mana, stay tune terus di Bacotan Om Wok, karena kita masih akan bongkar-bongkaran aib bareng sama sobat-sobat gue dari Semar. Ya, sekarang mari kita lanjutkan ngebongkar aibnya Semar. Isinya aib semua. Oke, boleh kenalan dulu kali ini sama teman-teman nih yang lagi nonton channel ini. Kira-kira kan mereka pasti pengen tahu dong, Semar tuh awal berdirinya kapan? Terus kenapa Semar didirikan? Sama arti nama dari Semar sendiri tuh apa sih? Sok lah. Ini yang mana nih yang mau Yang jelasin tua nih? dulu deh. Dia karena dia Ponding. duluan. Lu suit deh. Dia duluan deh. Ntar yang agak-agak rapi-rapian nih gue deh nggak ngomong. Ini Ponding, lu makhluk mitologi. Semar berdiri 11 Maret 2009. Panjangannya senang main airsoft. Senang main airsoft. Jadi dia Semar. Benar. Right. Nama Terus Semar diambil dari hasil voting. Ada juga beberapa yang tadinya Yon Guyon, Batalion Guyon 378. 378 itu kan pasal penipuan. Karena emang kalau tukang kita- tipu sih kalau ngelihat muka yang ini sih gitu. Kalau kita bilang supir jam 10, jam 1 baru pada nongol. Jadi penipuannya di situ biasanya. Oke. Kita lama ya. Seperti itu awal-awalnya Semar berdiri. Semar ke sekelompok hobi airsoft aja yang mainnya di Studio Alam. Studio Dari Alam tahun Depok ya. 2005 awalnya. 2005 justru awal. 2005 mainnya. Oke, jadi awal tuh lu pada main dulu di Depok. Mainnya Ya, di Depok. iya ada yang di Depok, tepatnya ada yang di Studio Alam, ada yang di UI. Dua tempat itu.
Dulunya Oke. gas ya. Oke. Terus? Sebelum Semar apa namanya dulu di Depok? Semar ada namanya Basic 360, ada namanya Das, Betul. Depok ada Airsoft namanya LSM. Tahu nggak LSM apa? Apa Lemah itu? Syawat Military. Yang lain waktu itu upgrade-nya masih udah kenceng-kenceng, main di FPS 4,5-an, kita masih main di 200-an, makanya dibilangnya lemah. Lemah. Berarti lu sempet ngerasain juga ya zaman dulu yang supir tuh masih bobo aki, cuy, inget gak lo? Wah, Pasti bener, kaki motor, kaki kering. Ada aki motor, cuy, gokil gak sih? Ready gendut. ready gendut Ada dan gendut. gitu. Salah satunya. Sempat ngerasain juga BB 1 botol patungan buat main BB satu rame-rame. botol, ya kan? Itu kalau dipikir-pikir ya masa-masa awal airsoft lah tuh ya, mulai rame-rame lagi di Indonesia gitu kan, tuh lagi. Gue masih lucu-lucunya, cuy. Apalagi ini nih. Ayo kurang ajar apa Ini udah lu? begini dari lahir juga. Enggak juga. Kalau gue justru seneng airsoft karena dulunya kali masa kecil nih suka main militeran gitu, main tembak-tembakan. Alright. Cuman gede sekarang bisa nembak orang. Sama orang. Iya. Kalau Kan dulu nggak nembak boleh. anak Hah? gadis orang. Bisa jadi. Pokoknya jenis orang. Jenis orang. Jadi salah. Oke, ya. Lu kan awal main airsoft itu kan karena lu bilang tadi lu suka main tembak-tembakan Iya, nih. betul. Kalau lu sendiri kenapa gitu? Lu akhirnya berkecimpung di hobi ini nih gitu, yang kata orang buang-buang duit sih katanya. Sama aja sih sebenarnya gue dari kecil hobi gue yang masih bertahan sampai sekarang cuma 2. Sepeda dan airsoft. Sepeda sama airsoft. Airsoft. Lalu lu kenapa, cuy? Kalau gua hobi airsoft itu pertama dulu waktu zaman-zaman springan Omega tuh. Lebaran ya? Lebaran bulan puasa pada main tuh. Kan sempet musiman kan putus. Terus ada lagi ya emang anak laki-laki tuh demennya kan kayak gitu-gituan. Ada pesawat ganggu gak sih? Ya pasti. Asal jangan ngelemparin bom. Lewat aja sih cuek aja. Mau ngelemparin Mungkin mortir ada apa ya. ngedrop kali ini ngedrop apa Drop Nah, ini. kan nyari yang SRD yang kemarin. Bantuan. Oke, ya kita sama-sama tahu lah, maksudnya kita itu muncul di zaman airsoft masih Primitif. prasejarah primitif lah, boleh dikata kayak gitu. Kalau dari lu sendiri nih, yang paling berkesan di zaman itu tuh apa sih airsoft waktu dulu tuh? Sok lah. Kalau gua yang masih teringat sampai sekarang tuh BB. BB 1 botol, belinya patungan, mainnya single, bisa buat sebulan. Gitu. Iya gitu. Terus Sama sempat juga pernah ngalamin yang FPS tanpa batas, kalau belum ada krono tuh yang udah sampai nuncep-nuncep. Seru Barbar ya, barbar. Pulang babak belur. belur, gigi patah ya. Iya. Enggak main airsoft enggak laki katanya kan. Bawa-bawa unit Darah-darah. bebas. Oh iya benar, bawa unit bebas, nggak pakai gun bag, selempangin di motor. Iya kan? Justru Iya, razia benar. suruh lewat. Razia suruh lewat. Lewat lah. Tapi yang itu jangan dilakuin lagi sekarang. Wah, ya. nggak bisa. Jangan ya. Karena kayak gitu razia kita yang lewat. Kita yang lewat. Ya tapi kecuali kalau lu mau ngetes ilmu sih silakan Boleh. gitu. Cuman habis itu paling dimusuhin ya. Oke, kalau dari pandangan Semar sendiri nih ya, airsoft dari dulu awal ya kita tahu lah tadi bilang zaman primitif kan sama Yeah. Mbah satu ini kan. Sampai sekarang tuh kalau dari mata lu pribadi nih atau mata Semar lah, kira-kira gimana sih perkembangannya airsoft dari dulu sampai sekarang gitu? Kalau boleh gua jawab, gua bantu jawab. Oh, nggak sebenarnya. boleh. Nggak boleh. Boleh terusin tengah. Boleh. Zaman primitif memang airsoft ini benar-benar mainan. Mainan yang tadi bawanya boleh lo selempang di motor dengan gagahnya cuek-cuek aja karena berasa mainan. Nah, Gitu, satu. Dua, masalah FPS tadi. Kalau nggak bonyok bukan main airsoft katanya. Pulang ada aja yang ditindik di kuping, yang mukanya pada bocel-bocel dulu. Tapi kemari-kemari gue lihat aparat udah mulai ngerti nih, banyak juga penyalahgunaan akhirnya. ya. Nggak bisa bedain antara airsoft dengan airsoft gun, dengan air gun sendiri. Ini airsoft nih ya. Airsoft tuh ada dua macam katanya. Ada airsoft gun, ada air gun. Bentuknya sama.
di handgun ya. Lebih ya, lebih untuk banyak handgun ya, oke. Untuk handgun. Kalau untuk rifle-nya nggak ada lah, gua rasa. Beda jauh lah. Secara popornya beda, secara tabungnya segala macam. Tapi kalau di handgun itu 11-12 orang bilang. Mirip-mirip. Karena memang GoTri yang satu lagi BB-nya plastik, itu doang. Padahal kalau ya kita juga ngalamin ya bareng ya berapa kali kita sosialisasi lah. bener. Sampai pernah kita press conference juga. Betul. Gitu kan. Ya gini kita berdoa aja kali mungkin Akhirnya suatu gitu. hari akan tercerahkan. Ya gitu. tercerahkan. Satu lagi, media kadang-kadang ini media, bicara media. Kenapa gue bilang bicara media? Media ini kadang-kadang seneng bikin memang tagline yang agak bahasanya airsoft gun tapi mecahin kaca. Sampai budek Sariawan lo tembaknya itu kaca, kalau pakai airsoft gun bisa pecah hebat. Ya. Segera tematiknya gitu kan. Wah, Good news bumi. is a bad news ya sih. Bad news is a good news ya kan. Dapat lagi cuy. Susah emang kalau sampai bandara. Berat tuh. Oh ya, mohon maaf lah ya karena hari ini di sini emang kita outdoor jadi Iya. ya ada intermezzo dikit lah. Samping bandara juga lagi kan. Soalnya kita kalau di indoor alergi kayaknya. Iya, Gitu betul. ya. Nah ini nih karena Semar sendiri memang spesialisnya untuk di outdoor mainnya gitu. Kurang lebih gitu. Oke, Mau jenis urban atau woodland ya pokoknya judulnya itu terima endorse, jangan jauh-jauh sini lu depan gua. Nah, buat teman-teman nih lumayan naro-naro ya boleh, teman-teman dari yang airsoft kan banyak pengusaha tuh taruh tuh di situ tuh logonya tuh biar keren. kalau 2 episode lagi belum dapat endorse, gue suruh open BO nih orang. Oke, Sekalian, kita balik lagi nih. Yuk. Kita ngomongin soal airsoft dari masa ke masa kan. Kayak tadi zaman dulu tuh yang ya lu bilang sendiri kan lu juga ngerasain FPS-nya masih nggak jelas. Barbar ya, istilah anak sekarang bilang ya. Rofnya itu mesin jahit, cuy. Bener. Tapi ada satu nih yang gue pribadi gue salut banget sama anak-anak airsoft era primitif itulah yang Ya. kata lu primitif. Nggak baperan, cuy. Iya gak sih? Iya gak sih kalau kayak lu dulu nih airsoft bocoran darah nih muka lu gitu kan dengan belum ada regulasi. Tapi kita di safety area tuh masih ngerokok bareng. Malah Iya gak sih? diketawain, lo kenapa lo? Iya kan malah kayak souvenir. Tapi kalau untuk sekarang nih, menurut lu untuk anak-anak sekarang itu gimana sih kalau untuk airsofternya sendiri dari mata lu nih, dari mata Semar? Kalau gue bilang anak sekarang anak milenial nih khususnya nih, sorry yang bukan gong menyinggung. Bukan ya, bukan dalam arti kita mendiskreditkan ya. Tidak, tapi dari awal Ini yang ngomong kolonial nih. kolonial. Dibilang gue mitologi kurang ajar Kolonial sih bro. berarti. Iya. Iya, karena kita dibentuk buat main airsoft karena memang hati kita terjual sama airsoft. Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan, pakai patch keren, baju mah enggak. EPS kita dulu seada-adanya. Mahal sih upgrade cuy. Iya, upgrade gila-gila dulu. Wah, kita kan bukan sultan bro gitu. Terus juga unit boleh dibilang tambah sulam. Lo punya HP, bagi dong gue perintilannya tuh almari. Masih pakai nggak nih gitu kan? Nah, Pernah ya. juga ngalamin 1 unit 5 orang. Nah, fakir, sepakir itu. Di gengbeng unitnya. Di geng-geng unit bareng-bareng. Kenapa? Karena balik lagi pride-nya kita bermain bukan buat nyari gaya, tapi nyari seneng. Sama kayak nih. Nah itu apa tuh? Boleh tunjukin dong ke Nih kawan-kawan teman-teman. nih. Kenapa logo tematiknya Semar atau apa Terus dibilangnya? itu bahas tematik mulu dari tadi. Apa bukan tematik, apa namanya ini? Kalau ini nih. Logo. Bukan, Apa? secara logo ada tulisannya di Semar. Ah ini Among Ini Hyun Among. Aguyu. Filosofi. Filosofi. Keren banget sih filosofi kalau orang primitif. Lah, bro. emang keren. Oh keren ya? Oke. ini kekinian Anda aja masa lalu. Salah gue ya. Justru salah, gue salah. masuk Semar itu tertarik karena ada Ada filosofinya. filosofinya. Adilaga. Iya. Walaupun nggak terbukti. Urusan belakangan. Iya, kalau buat gue bilang sih bukan nggak terbukti. Bukan. Maknanya yang berbeda. Enggak, maksudnya begini, bukan nggak kebukti. Tidak secara aplikasi menyeluruhnya belum. Betul. Tapi first sight-nya itu gua sama Semar itu karena filosofi. Gitu. Kan jarang ada filosofinya. Filosofinya masa Adilaga, Among Hyun, Aguyu. Apa itu? Nih kalau kata sang sekretarnya apa ya? Adilaga? Adilaga itu Perang. Sambil bertahan. Oke. Bertaruh. Adilaga Kan? itu perang. Among itu
Among tuh sambil sembari mengemong. Iya. Hyun Aguyu itu bercanda. Jadi nggak usah baper, nembak aja, istilahnya gitu. Namanya lu Ambil sukir, langsung. tahu resiko lah kan. Resiko. Kalau nggak mau berdarah-darah jangan sukir, main Barbie katanya gitu kan. Siapa tuh yang pernah ngomong? Quote. Oke. Oke, gue setuju. Tapi nggak barbar juga. Enggak, Gitu. tetap ada aturan dasar lagi karena yang kita hadapi di medan skirmish ya balik lagi itu adalah teman-teman Teman kita sendiri, sendiri. betul, gue setuju tuh. Teman sendiri lo gila aja mau bantai teman. Kalau gitu lo gorok aja, langsung deketin, matiin. Kalau lo tega, Tapi kan Galak enggak juga ya, Pak. iya harus begitu. Ini jadi ini komunitas debus aja. Iya. Itulah bedanya Semar. Jadi kayak memang Semar, lo boleh bertarung bergaya di laga peperangan, tapi tetap sambil bercanda. Inti itu, nggak usah serius-serius deh, nggak usah baper. Just enjoy the game berarti. Biasanya di game. Oke. Nikmati apa yang ada. Oke, mantap. Oke, balik ke Semarnya sendiri nih. Tadi kan Semar dibilang ada apa? Filosofi. Nah, itu kan tadi filosofi ya. Kalau visi misi dasarnya waktu awal Semar dibentuk sendiri itu apa sih sebenarnya? Ini ada berdua nih, dia aja ngomong. Lo kan tuan juga sama gua. Enggak lah. Sama aja lo. Lahir lu duluan. Ya, makhluk mitologi siapa? Enggak, sebenarnya dia lebih paham. Karena gini, Semar sendiri kalau nggak salah nih Gus ya, buat teman-teman informasi Benar, aja. benar. Belum. Benar. Semar itu dibentuk karena banyak komunitas apa klub dibilangnya di Depok nih. Dulu namanya DAS, ada LSM segala macam. Komunitas lah. Komunitas lah ya. Ya, Komunitas oke airsoft lah. Yang nggak terkoordinasi dengan baik. Salah satunya kalau pernah kita mengulang masa lalu, mengulang masa lalu. Move on lo. Iya, ada satu kawan kita akhirnya terjerat di dunia tourism. Salah satunya. Ya, itu sempat rame tahun Rame ya. 2007 lah ya. Ya. Gitu ya. Dari situ dilematis dong kita. Kita kan mau main mau seneng, kenapa ditarik-tarik ke arah ranah yang agak-agak serem buat gua. Gue denger nih ya dongeng-dongengnya dari dia para paham pujangga. Jadi Denger apa? berdirinya Semar itu sebelumnya itu ya ada beberapa klub di Depok tuh. Ada DAS, ada Basic, Ada LSM lah macam. tadi Iya. segala ya kan. Nah waktu itu kebanyakan anak Semar itu yang eksisnya ada di DAS ya. Dan Nah ketuanya waktu itu ya si itu ya. ya si Iya. itulah pokoknya. Nganu lah pokoknya. Yang akhirnya inisial aja aparat yang terkontaminasi sama Terpapar dengan paham-paham. ajaran keras. radikal. Oke. Dan selaku dia ketua ada arah untuk menyebarkan itu ya. Mendoktrin anak-anaknya Iya, sebenarnya. betul. Itu tetapi ada juga anggota yang waktu itu juga anggota Semar maksudnya yang dari aparat gitu, terus ada beberapa juga yang paham itu di blok lah istilahnya, gimana caranya memblok itu, dan ada juga teman-teman yang berinisiatif kayak begini kita repot nih. Nggak bagus nih ke depannya nih. Buat kelangsungan hobi kita dan yang lainnya juga nih. Ini gimana caranya Jadi nih? ini bukan cuma soal Semarnya aja sebenarnya Iya. gitu kan. Dan momentum itulah Semar itu dulu belum Semar berkumpul di rumahnya Agus kan. Tuan Merumuskan. rumah, Iya, merumuskan namanya kos-kosan. apa. Iya, tuan rumah kos-kosan dulu udah kayak kos-kosan. Naro hand unit kita Iya. sebutan sekarang ya. Jadi alamat Di sini sekretariatnya aja rumah dia. gudang. Jadi gudang ya, jadi bengkel. Berdirinya Semar, rapatnya ya dulu di sini di tempatnya Agus. Oke. Berdiri. Tapi launchingnya tetap studio alam. Iya. Oh tetap itu. Iya. Nah, Best. pas dirumusin itu dibentuklah oleh pendahulu-pendahulu nih, founding ada beberapa juga lah, banyak ya. Kebetulan perwakilannya. Nggak pakai hadir. Al-Fatihah kan udah mendahului nggak pakai. Dibuat sebuah ADART-nya. Oke. ADART-nya, ART-nya, terus dilegalkan apa diresmikan lah, berdiri sebuah klub supaya kita tuh bisa secara independen mengkoordinir nih supaya keberlangsungan hobi ini enggak
keracunan sama paham-paham dari luar atau bagaimana. Yang kayak kemarin tuh nggak terulang lagi Iya, lah ya. Ini gimana caranya gitu. Jadi akhirnya terbentuklah segala ADART dan ART, terus peraturan tak tertulis dan segala macamnya, sampai akhirnya ada kebudayaan yang lahir sendiri demi keamanan nih. Jadi sampai akhirnya sampai sekarang itu Semar tuh nggak ada yang namanya formulir pendaftaran gitu, karena memang. traumatik kita pada Iya. saat Semar lahir itu untuk mengantisipasi itu. Nah, ini menarik nih soal tadi lo ngomongin budaya. Bisa dibilang kan airsoft ini ya secara hobi memang quote unquote militer lah, militan gitu kan. Banyak orang-orang yang ya nggak cuma anak baru sebenarnya sih, yang dulu udah cukup lama lah kenal airsoft itu masih berlaga ya serius banget cuy. Nah itu Masih ya bisa dibilang lebih tentara dari tentara lah sebenarnya gitu kan. Makanya tadi nggak heran bisa terpapar yang paham-paham begitu gitu kan. Itu bisa masuk gitu sebetulnya gitu. Kalau untuk Semar sendiri, triknya menghalau yang gitu-gituan tuh, meluruskan kembali pikiran-pikiran yang tadi ke hakikat aslinya airsoft ya. Come on man, ini cuma mainan gitu. Itu gimana sih? jadi gini. Triknya? Gue jawab ya. Jawab dong. Kan dulu lurah nih buat teman-teman juga biar tahu di Semar nggak ada namanya ketua, di Semar ada namanya lurah. Kenapa? Karena dia nggak bawa-bawain kita nih, ada RT-nya. Lurah Semar tuh Ini korban lurah. aja. Lurah. Ini camatnya. Bukan main, bukan. Nasib aja gitu. Nasib aja. Kita bilang lurah. Dan buat anggota Semar kita bukan menyebutnya bukan anggota, kita bilang punakawan. Punakawan. Nah itu ini yang tadi dia omongin kan trik ini ya, trik untuk tidak terpapar paham-paham luar yang tidak negatif. terpapar paham luar Salah satunya atau itu. lu tidak jadi ya malah lu jadi militan sendiri Iya, gitu kan. Jadi Semar itu dari dulu ini yang bikin gue awal tertarik sama Semar. Gue dulu diajak sama teman BMX gue. Ini salah satunya teman BMX gue nih. Tapi yang Banyak satu lagi hobinya yang dia, gue Bang. komen. Iya. Bapak ini cukup legend lah di Depok lah ya. Lo ngomongin jam Casio doi main. Dikit lagi sama wali kota Nomor cantik. patungnya Oh, dibikin. Yo, Iya, Nocan. ini Nocan. Doi dulu ngajarin. Cuman pelan-pelan. Oke. Pokoknya Gua legend ngajak di gerak-gerusuk. Depok. Dikit lagi patungnya ada. Tadi. Wali kota. Bener. Oke, lanjut ke gimana tadi Nah, triknya? triknya salah satunya ini yang gue bikin tertarik sama Semar itu, dia itu membawa aroma-aroma Nusantara Indonesia. Waduh. Gitu. Airsoft Pertama, dengan kearifan lokal nih. Iya. Kawin. pertama gue ngelihat lambang Semar nih, kayak ini lambang tarian tradisional apa nih? Ini model begini kan? Ini kan Wayang ada di air. sini kan Yang pertama kayak tuh, sanggar yang- budaya jadinya gitu. Yang pertama nih. Mana Kasih lihat lambang yang pertama ini ya? Ini ya? Boleh lah. Itu pertama. Kasih lihat The dong. first, the legend. Nah ini kan Pets. kalau lu lihat dari sekilas aja ini lambang tradisional, tarian tradisional apa kan gitu kan? Dengan begitu gue penasaran, ini kok lambangnya gini? Ada sejarahnya tuh, sampai senjatanya Thompson itu ada historisnya Ya, juga. karena ini unik banget cuy dibandingkan sama ya kita lihat ya banyak klub airsoft juga gitu kan lambangnya kan wow Sangar. militer banget lah gitu. Nah Ini ini kearifan lokal. Nah itu yang pertama gue tertarik justru itu. Oke. Akhirnya gue cari tahu. Nah strukturnya tuh kayak gimana? Oh kayak gini Semar tuh. Nah terus kalau yang belum masuk Semar main terus kan kita nggak bisa nih, gue masuk Semar dong terus lu jadi masuk kasih formulir kan nggak bisa gitu Semar tuh. Jadi lu main aja, udah main Main aja, sampai dia main bosan nggak aja. jadi masuk Iya, akhirnya. ada yang sampai 2 tahun. Baru dilantik. Baru dilantik. Sampai ada yang sampai 2 tahun. Triknya sederhana. Kenapa kita bilang yuk main doang? Belum jadi punakawannya Semar. Kita mau mereka bikin chemistry masing-masing. Jadi akhirnya kan ketawa. Iya. Lu garis keras atau garis radikal, lu agak-agak gila, lu Iya. agak-agak hyper, kelihatan kok. Kalau lu tiba-tiba orang masuk baru, kalau kasih formulir, ya itu mah gampang, lu gak akan tahu siapa ini orang benernya. Dalamnya belum nih. Belum ketawa. PDKT-nya belum sampai situ kan, soalnya kan. Jadi istilah mau masuk tuh Kumpul kebo aja dulu. namanya
Ya, sebelum Iya, jadi boleh dulu. sebelum jadi anggota namanya kita panggilnya kawan Semar. Kawan Semar. Itu udah jadi anggota Punakawan. Punakawan. Nah terus Semar, coba perhatiin kalau Semar bikin event itu nggak pernah bawa-bawa negara. Nggak pernah cuy. Ya, militer ini militer itu Enggak. konflik. Kita takutnya membangun stigmatis yang namanya orang impresi ini kan. Kan beda-beda tipis sama ideologi. Yes. Ya walaupun sebetulnya Padahal impresi itu kan nggak ada gitu-gituan tapi kita ya. takut ada beberapa orang, beberapa kelompok yang terpicu gitu. Makanya kita untuk menghindari itu Main aman aja lah. itu jadinya bikin dongeng-dongeng perwayangan. Oke. Bikin dongeng-dongeng ya, kadang-kadang bajak laut, kadang-kadang pokoknya imajinasi aja. Kita nggak pernah ngangkat Louis gua western yang serba ini serba itu. Aku itu kan perang dingin kan. Kita sebetulnya nggak masalah gitu kan, tapi kita emang bener-bener membuang hal-hal itu. Jadi Lebih emang bener fun aja kadang-kadang. aman aja pasukan lah, munafik. ya, aman. Pernah dulu pasukan Bagong 1, Bagong 2, Petruk Semar. Ada kok. Nih, salah satunya Petruk lah. Gitu yang merahnya tuh. Nih, yang ini. Iya. Tuh. Ya memang sengaja. Dan emang lucunya nih ya, Semar itu tuh ya gue juga berapa kali kan kita join gitu Iya. bareng. Lo itu kalau misalkan bikin acara gitu ya, event gitu. Kalau Airsoft kan operation inilah, Iya. operation itulah, battle of ini. Lu tuh semut cuy, apa semut? Osram lah. Namanya tuh gak ada yang serem cuy. Ya, karena emang di ADART-nya itu di kutipan pasal ke-3 atau 4 itu kita emang menjunjung tinggi yang namanya Pancasila kan. Ideologinya itu harus kita junjung tinggi yang berasaskan Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa, terus menjunjung tinggi budaya lokal kita sendiri. Jadi kalau Local pride. jadi kalau emang kita bisa ambil cerita-cerita tradisional, pocan apa ya itu yang kita ambil. Perang-perangan hanya sekedar ya cekakak-cekik aja. Itu cara kita. Ya, itu cara Semar. Maksudnya kita nggak underestimate klub lain, enggak. Ini ya emang cara kita karena keadaan kita memaksa kita kayak gitu waktu itu. Yes. Karena pernah ada sesuatu yang sangat bahaya Yang waktu traumatic itu. juga gitu ya. Betul. Itu jadi kejadian itu cukup membuat Semar itu terhentak gitu bagaimana caranya nih ya, karena kita ngerasa nih disusupi sama ya kan itu ada paham radikal di situ. Kita ngerasa nih disusupi sama aparat. Ini masuk pura-pura main, pura-pura ngelatih. Ya. Tahu kita ngerasa nih lagi intel nih. awasi ya. Iya nih, ini gimana Ada nih, Kang gitu. Bas. Iya, tukang bakso megang beceng gitu kan. sampai sekarang di Polres Depok kita berhubungan baik tuh sama Wasendaknya Bang Ridwan ya kan. Shout out tuh Bang Ridwan lah. Iya. Itu udah kayak anak Semar, bahkan kita taruh dia jadi pembina gitu. Mantap. Dia itu cuma pernah mewasiatkan istilahnya. Buat titip yang namanya Studio Alam ada kegiatan-kegiatan jenis airsoft sama Semar. Kita dapat mandatnya tuh kayak gitu. Jadi karena lu udah dimandati untuk pokoknya Studio Alam ini gue nggak mau tahu kalau ada yang main. Gue cuma airsoft. nyari Semar gitu. Gitu. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Jadi dengan tanggung jawab moral seperti itu, kita menjaga keharmonisan antara sipil dan aparat. Dan kepercayaan. Iya. Kepercayaan. Terus berlangsungnya hobi airsoft ini buat kita semua ya kan. Ya, Khususnya yang di di Depok juga kan biar Ah. tetap jalan gitu Nah, karena ya walaupun ya lagi dalam keadaan kita sekarang kita tahu ya pandemi gini kan lu masih lebih aktif lah dibandingkan yang lain gitu. Masih suka main. Dan ngomongin soal tadi kan lu bilang ada mandat ya yang dibebankan ke Semar. Sebenarnya itu dibebankan kan cuy? Kurang Ya, lebih. kurang Kurang lebih dibebankan kan gitu kan untuk lu jadi quote unquote lagi kuncennya Studio Alam lah gitu. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu kan sampai ya ini sangat disayangkan juga sebenarnya ya sampai ada sempat
ya omongan-omongan miring di luar yang bilang kalau Semar tuh mau memonopoli lah studio alam, padahal nggak gitu Nggak cuy gitu. ceritanya. Jadi kayak terkesan, wah anjrit gue mau main di studio alam udah kayak punya Semar aja, kudu bilang sama Semar sama ini segala macem. Mohon maaf kalau begitu, maksudnya bukan ke situ. Bukan ke sana. Bukan ke situ, iya. Tapi ini demi keberlangsungan Iya. Airsoft sendiri gitu kan. Karena pernah kejadian dulu tuh gimana tuh pernah ada kejadian. Betul. Jadi Untuk Anda ya. kita mengcounternya itu dengan cara begitu. Kalau ini anak Semar ini bukan anak-anak gila militer nih, anak-anak inian semua nih, lenong semua. Kalau Orang sakit aja sebenarnya. Iya. Lu coba carian di Semar nih ya, kalau lu nanya pribadi sama Bukan gua. gila militer. Ini anak-anak gila Semar beneran. bagaimana sih? Anak Semar kan nggak ada yang menyenangkan. Kalau Semuanya bahasa- pada nyebelin. Bahasa anak dulu ABCD. Abri bukan cepak doang. Lebih. Tapi nggak ada juga Jo, nggak ada juga yang cepat-cepat. Enggak sih, itu tompel mah. Lonjok juga dikit. Oke, gue masih akan lanjutin obrolannya karena makin dalam, makin intim nih bareng sama sobat-sobat gue dari Semar. Oke, buat lo yang penasaran tetap stay tune terus di Bacotan Om Wok. Ada anak Semar yang ngakalin, gue pengen sukir tapi gak punya duit. Gue pura-pura jadi pengunjung biasa aja. Bayarnya goceng. Gue pakai pakaian, masuk aja. Main tahu penjaganya anak Semar. Wah, anak Semar kagak, gue lagi nggak main gue. Oh, dilihat nggak pakai seragam kan? Oh ya udah masuk. Sampai sono minjem.